Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, walaupun keadaan masih sedang COVID. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama kakak Kania Syifa Azara dari UPI Cibiru. Oke, pada kali ini kakak pengen menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Buat adik-adik kelas 4 nih. Ayo, mana suaranya? Ini materi kelas kalian. Nah, adik-adik sekalian, supaya semangat nih sebelum kita mulai, gimana kalau kita nyanyi dulu? Ikuti kakak ya. 1, 1, nasi sudah tentu. 2, 2, lauk sayur buah. 3, 3, susu tambahannya. 1, 2, 3, 4, sehat 5 sempurna. Yeay! Gimana adik-adik? Tadi kita kan udah nyanyi, gimana? Udah pada semangat belum nih? Harus semangat dong ya. Nah, yang selanjutnya kakak akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di organ pencernaan. Tapi sebelum itu kakak mau review dulu nih. Adik-adik masih inget gak tentang organ-organ pencernaan? Harus inget dong ya. Nah, biar kalian pada inget, kakak mau review dulu nih sedikit. Nah, organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Nah, fungsi mulut itu adalah untuk mengunyah makanan. Makanan kita kan berbentuk padat. Nah, masuk dan dikunyah oleh gigi kita dan didorong oleh lidah kita. Lalu ada fungsi air liur untuk mencerna dengan enzim. Nah, udah pada ingat dong ya. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan itu untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Fungsi lambung adalah untuk membersihkan makanan yang kita makan dari bakteri-bakteri. Nah, yang berfungsi di sini itu adalah asam lambung. Lalu yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ada usus halus. Nah, fungsi usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Lalu dari usus halus, makanan yang kita makan itu pergi ke usus besar. Di usus besar, makanan kita itu akan diserap sisa air dan mineralnya. Nah, yang keenam dan yang terakhir ada rektum atau anus, tempat kita mengeluarkan feses. Gimana adik-adik, udah pada ingat belum nih? Semoga ingat ya. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di organ pencernaan kita. Nah, yang pertama itu diare. Siapa nih? Diare itu artinya feses yang kita keluarkan berbentuk cair dan kita selalu merasa mulas. Nah, disebabkan oleh makanan yang tidak bersih itu. Lalu yang kedua ada sembelit. Sembelit itu kebalikan dari diare. Kalau diare, feses yang kita keluarkan berbentuk cair atau mencret. Nah, kalau misalnya sembelit itu feses yang kita keluarkan bentuknya padat dan susah dikeluarin. Pernah dong ya adik-adik semua susah banget ngeluarin gitu, sampai sakit, sampai lama ngeden di WC. Aduh, parah-parah. Nah, sembelit itu disebabkan karena kita kekurangan zat serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi feses yang kita keluarkan pun bentuknya keras. Lalu yang ketiga itu apenditis. Ada yang tahu gak nih apenditis itu apa? Gak pada tahu? Nah, sebenarnya kita lebih mengenal apenditis itu dengan usus buntu. Tapi usus buntu bukan nama penyakit, tapi nama salah satu organ di pencernaan kita. Ada yang tahu gak nih? Kenapa? Apa ada hubungannya? Biar kakak jawab ya. Jadi, apenditis itu artinya ada kotoran yang menyumbat di saluran apenditis kita. Jadi usus buntu
kita itu meradang, membesar dan harus dioperasi. Jadi yang bilang makan jambu jangan sama bijinya menyebabkan usus buntu itu hoax ya, itu salah. Lalu yang keempat sering kita alami, kakak juga sering alami nih. Yang keempat ini sariawan. Nah, sariawan ini disebabkan karena kita kekurangan vitamin C. Jadi serat dan vitamin itu sangat dibutuhkan ya, makanya adik-adik semua jangan lupa makan sayur dan buah. Lalu yang kelima ini banyak dialami oleh anak-anak seumuran adik-adik loh. Yang kelima ini ada cacingan. Kak, apa sih cacingan itu? Jadi kakak jelasin ya. Cacingan itu artinya di dalam pencernaan kita ada cacing yang menggerogoti. Ih, takut ya. Ada cacing pita, cacing tambang, cacing seperti itu. Ih, jijik ya. Makanya disarankan setiap orang itu meminum obat cacing itu 2 kali dalam 1 tahun. Terus gimana sih Kak cara kita menjaga organ pencernaan kita supaya sehat terus? Nah, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, kita harus makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, dan perbanyak serat ya. Nah, makanan yang sehat juga mempengaruhi nutrisi yang diambil oleh tubuh kita. Jadi pastikan makanan yang kita makan sehat dan bersih ya. Lalu yang kedua, minum banyak air putih dan makan dengan waktu yang teratur. Kenapa sih kita harus minum air putih? Karena kita manusia itu terdiri dari 70% air. Jadi kalau tubuh kita kekurangan air, kita akan dehidrasi. Dan kenapa kita harus makan dengan tepat waktu? Karena seperti yang kakak bilang tadi, ada yang namanya asam lambung. Asam lambung itu keluar secara berkala sesuai waktu makan kita. Jika saat asam lambung keluar dan kita dalam keadaan perut kosong, maka nanti usus kita akan sakit ya. Lalu yang ketiga, kunyahlah makanan dengan betul. Ingat gak nih adik-adik, kita harus makan dengan 20 kali kunyahan ya, supaya meringankan beban lambung dan usus kita. Lalu yang keempat, olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur, metabolisme kita juga akan seimbang. Lalu yang terakhir, yang tak kalah penting, yaitu istirahat dengan cukup. Karena tubuh kita tidak bisa terus-terusan untuk melakukan aktivitas, mereka akan lelah. Jadi kita harus istirahat yang cukup 8 jam per hari ya. Nah, sekian dari kakak. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom chat ya. Nah, sebelum menutup pertemuan pada kali ini, kakak ingin kalian melihat video yang satu ini. It started with the hay, lost a creek and well it just started in the hay. With his long johns on, pub went a creeping up to the bottom to the hay. Young lovers with their legs tied up in knots. Young lovers with their legs tied up in knots. Nah, adik-adik, gimana videonya? Menghibur gak nih? Mohon maaf ya kalau misalnya garing. Oke, karena pertemuan kita cuman terbatas gitu ya. Mohon maaf apabila kakak ada salah kata dan menyinggung adik-adik semua ya. Lalu tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, istirahat dan makan yang cukup, jaga jarak, dan jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar. Oke, salam semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.